Iya, anak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Nah, Ibu harap pada pagi hari ini kamu masih tetap semangat melalui pembelajaran kita daring. Nah, silakan dibuka PPT yang ada di Classroom atau materi yang ada di buku paket kamu IPS kelas 7 ya. Kita akan berbicara mengenai pasar. Nah, kalau kamu lihat gambar, nah ini adalah gambar. Ya, benar. Ini adalah salah satu contoh gambar pasar terapung yang ada di wilayah Kalimantan. Nah, sementara kalau kita lihat ini adalah pasar dari ternak sapi, ya. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis pasar yang ada di Indonesia. Nah, apa yang kamu ketahui tentang pasar? Nah, Ibu pasti percaya anak Ibu sekarang sudah bisa membayangkan pasar yang ada di dekat rumah kamu masing-masing. Nah, kalau ada pasar berarti ada banyak jenis produk yang diperjualbelikan. Nah, pengertian pasar secara konkret adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual. Ya, pembeli dan penjual. Nah, dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar lebih dititik beratkan pada kegiatan jual belinya, ya. Jadi kalau kita lihat, kita bayangkan itu kegiatan jual beli ada tawar menawar untuk mendapatkan harga yang seimbang, ya. Nah, pasar juga dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja. Nah, apa sih syarat-syarat terbentuknya pasar? Ada 4 ya, Nak. Yang pertama itu adalah adanya penjual. Nah, banyak penjual ya, baik itu penjual sayuran, buah-buahan, ya, sembako, pangan dan lain sebagainya ya, produk-produk rumah tangga. Ada pembeli ya atau konsumen. Lalu yang ketiga, ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, yang keempat, adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli melalui tawar-menawar yang sering kita lihat di pasar, ya. Apa sih fungsi pasar? Ada beberapa jenis fungsi pasar, Nak. Ya, ada 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Nah, dalam kegiatan distribusi, pasar itu berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dalam melaksanakan transaksi jual belinya. Nah, di dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ya. Jadi itu adalah fungsi distribusi. Dan yang kedua adalah fungsi pembentukan harga. Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nah, yang ketiga sebagai fungsi promosi. Nah, pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi. Nah, pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan cara memasang spanduk, membagikan brosur, membagikan sampel atau contoh produk barang, dan lain-lain ya. Nah, adapun beberapa peran pasar antara lain ada sebagai berikut. Yang pertama, tempat mempromosikan barang. Jadi kalau tadi kita berbicara mengenai fungsi, sekarang kita berbicara mengenai peran pasar ya. Jadi tempat untuk mempromosikan barang. Jadi kalau ada produk-produk baru, maka supaya masyarakat mengetahuinya, maka itu akan dipromosikan di pasar. Baik tadi melalui spanduk ya, stiker dan lain sebagainya. Nah, yang kedua sebagai tempat untuk menjual hasil produksi. Tentu ya, barang-barang yang sudah diproduksi semuanya dipasarkan salah satunya melalui pasar yang ada di wilayah kita masing-masing. Lalu peran pasar itu adalah memudahkan konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhan. Lalu sebagai tempat bagi konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki, sebagai penunjang kelancaran pembangunan, dan sebagai sumber pendapatan negara. Nah, anak Ibu, itulah macam-macam dari peranan dari pasar ya. Next, kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam pasar. Nah, jadi secara umum itu pasar dikelompokkan menjadi 6 macam, ya, 6 jenis ya, Nak. Nah, yang pertama yaitu pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Kedua, menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Menurut luas kegiatan distribusi, menurut fisik atau bentuk dari pasar, menurut strukturnya, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu.
Nah, yang pertama bentuk pasar. Nah, bentuk pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar tradisional. Nah, dalam pasar tradisional ini pembeli dilayani langsung oleh penjual. Ya, jadi pembeli langsung dilayani oleh penjual sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar-menawar harga. Contohnya itu pasar yang ada di sekitar kita, wilayah kita ya. Contohnya pasar Beringharjo itu ada di Yogyakarta, pasar Johar yang di Semarang. Jadi kalau yang dekat rumah kita, ya pasar yang ada di Pancur Batu, ya, ya. Nah, lalu yang kedua adalah pasar modern. Nah, kalau pasar modern ini pelayanannya itu dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Jadi kalau kamu lihat mall, nah itu adalah pasar modern, ya. Nah, ada pramuniaga yang melayani pembeli dan juga harga sudah ditetapkan, tidak ada lagi tawar-menawar seperti yang kita lihat di pasar tradisional. Jadi pasar modern itu contohnya adalah mall, ya. Lalu menurut waktu terjadinya ada pasar harian. Nah, pasar harian itu pasar yang penyelenggaranya setiap hari. Jadi di pasar itu tiap hari terjadi tawar-menawar, terjadi kegiatan jual beli ya, seperti yang kita lihat pasar-pasar yang ada dekat rumah kita. Lalu kalau yang kedua pasar mingguan. Nah, itu pasar dilakukan seminggu sekali atau pekan ya, Nak ya. Lalu yang ketiga pasar bulanan, pasar yang diselenggarakan itu sebulan sekali. Nah, yang keempat pasar tahunan yang penyelenggaranya setahun sekali. Ya, Nak, ya, itu pasar menurut waktu terjadinya. Nah, lalu ada pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Nah, kalau menurut luas wilayah kegiatannya itu ada namanya pasar lokal, ada namanya pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Nah, untuk pengertiannya masing-masing, silakan anak ibu lihat PPT yang ada di classroom kamu ya, Nak ya. Karena itu terlalu banyak penjelasannya, jadi kamu baca sendiri nanti anak. Lalu pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau pasar menurut pasar yang diperjualbelikan itu ada dua. Yang pertama pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi. Misalnya pasar sembako, pasar buah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi. Misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin, pabrik, bursa tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu pasar menurut bentuk atau organisasi pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual dan pembeli. Nah, ciri-cirinya adalah pengetahuan penjual dan pembeli itu sempurna, penjual dan pembeli beras keluar masuk pasar, bebas keluar masuk pasar ya. Lalu yang ketiga, penjual dan pembeli itu banyak. Lalu barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau hanya satu jenis saja ya. Lalu yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar di mana jumlah pembeli itu lebih banyak daripada jumlah penjual. Ciri-cirinya apa? Yang pertama, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, terdapat hambatan untuk memasuki pasar, jumlah penjual sedikit, dan barang yang diperjualbelikan itu heterogen atau banyak jenisnya ya nak. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pasar monopoli. Nah, pasar monopoli itu adalah pasar yang sepenuhnya dikuasai oleh satu penjual. Contoh PLN, ya, perusahaan listrik, ya. Nah, PLN menguasai listrik yang ada di Indonesia. Ciri-cirinya dari pasar monopoli itu yang pertama, terdapat satu penjual dan banyak pembeli, harga ditentukan oleh penjual, tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang diperjualbelikan, dan keempat, ada rintangan bagi penjual baru yang ingin masuk. Itu contohnya PLN. Lalu yang kedua adalah pasar duopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh dua penjual, contohnya Caltex dan Pertamina menguasai minyak pelumas yang ada di Indonesia. Ya, nah apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pasar duopoli itu, nah, yang pertama terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Dua, harga ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual. Ya, jadi itulah jenis-jenis dari pasar persaingan